88,2 FM Hot Radio 3 Best Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Hatners. Gimana nih sore harinya? Semoga nggak lagi galau, nggak lagi bete ya. Apalagi akhir pekan gini enaknya nih kalau kita mulai dengan keceriaan, dengan penuh rasa semangat. Karena di sore-sore kayak gini, kalau misalnya mau memulai malam minggu, kalau lagi galau kayaknya nggak enak banget nih kalau ketemu sama doinya mungkin ya. Dan Hotners menemani akhir pekan Anda, Mila di sore hari ini akan menemani Anda bersama dengan narasumber kita karena kita saat ini lagi ada di program biasa, bincang apa saja, tapi dengan narasumber yang nggak biasa-biasa aja. Kita kedatangan tamu dari HIPMI Kota Serang atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Serang, dan ada juga dari owner Palawa Group ya. Di sini kita ada kedatangan Mas Al nih. Halo Mas Al. Iya, halo Mbak. Dan ada juga dari owner Palawa Group ada Tiara. Halo Tiara. Kamila. Gimana nih kabarnya hari ini Mas Al? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Cuma ini ya. kayaknya nggak keluar nih suaranya. Oh nggak keluar ya. Gimana nih kabarnya juga Tiara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mila gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, walaupun hati sedikit nggak baik nih. Lupain urusan hati ya, karena kita nih kali ini kita bakal ngomongin yang namanya bisnis. Nah, kalau ngomongin soal bisnis ini biasa semangat nih karena ada cuannya. Nah, biasanya anak muda gini nih kalau udah ngomongin cuan ini jadi semangat nih, apalagi di akhir bulan ya. Ini masih jauh dari tanggal gajian, jadi pikiran tuh udah ke cuan gitu. Nah, daripada kita mengandalkan gaji mungkin nih yang mungkin masih belum cukup nih, nggak ada salahnya kalau kita memulai bisnis. Nah, ini kita sudah kedatangan dari HIPMI Kota Serang dan ada juga dari owner Palawa Group yang memang sudah ahlinya di dunia perbisnisan nih. Jadi mungkin bisa kita gali dari kedua narasumber kita yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Hotners. Oke deh, sebelumnya tanya dulu deh sama Mas Al sendiri, kesibukan sekarang ini apa nih Mas? Siap. Kalau sekarang kesibukan lagi ada ya bisnis kecil-kecilan lah. Yang penting sebagai anak muda kita nggak boleh berhenti bergerak, terutama mencari cuan ya khususnya. Ini ngomongin bisnis kecil-kecilan, jangan-jangan taunya lebih besar nih, nggak kecil lagi ya. Oke deh, ini jadi Andinnya kemana nih Mas Al? Ya? Andinnya kemana nih? Sebenarnya saya ini agak grogi ya karena kanan kiri saya ini dua wanita cantik Kota Serang. Aduh. Jadi agak gimana gitu kok sendirian nih laki-laki. Bisa aja deh ini Mas Al ya. Oke deh, lanjut lagi ke Tiara. Tiara kesibukannya apa nih sekarang? Tiara sekarang kesibukannya selain beresin skripsi, sama ngurusin Palawa aja sih sama anak-anak teman-teman yang lain. Oke, masih ngurusin skripsi ya? Lagi proses. Kuliah di mana Tiara? Di Unsera. Wah, ini salah satu perguruan tinggi di Kota Serang yang cukup besar ya namanya ya. Yang jelas sambil kuliah, sambil kerja juga, sambil bisnis, ini nggak repot nih? Kalau ditanya repot ya pasti repot ya. Masalah pembagian waktu segala macam pasti struggle-nya benar-benar membuat gue kayak ya ampun gue capek. Tapi ya udahlah jalanin aja, dinikmatin. Kalau dinikmatin pasti enjoy sih. Oke. Tapi masih ada waktu ya buat ketemu doi? Nggak ada masalah ya ditemuin siapa ya. Oke deh, ini jangan-jangan karena saking sibuknya jadi lupa nih sama untuk punya doi ya. Jadi itulah yang penting cuan dapat ya. Insya Allah. Jadi jodoh nggak dapet, cuan dapat. Ngapa jodoh? Jangan nggak dapet jodoh. Ya jodoh nanti menyusul di waktu yang tepat. Ya, kalau yang mau silahkan. Oh, ini ada promo dari Mas Al ya. Biro jodoh. Oke deh. Nah, kita akan ngomong-ngomong soal bisnis nih Hotners. Jadi buat Hotners mungkin yang mau tahu tentang rahasia bisnis,
rahasia menjadi pebisnis muda yang sukses, boleh banget langsung tanyain aja di question box kita di Instagram @hotradioserang, atau bisa juga di @palawafood.id atau di @hipmi_kota_serang, yang di situ kita udah lempar question box. Nanti Hotners bisa langsung kirim aja pertanyaannya apa, karena udah bakal langsung dijawab sama kedua narasumber kita yang nggak biasa-biasa aja di program biasa aja. Nah, sebelum kita tanya-tanya sama narasumber kita jeda terlebih dahulu. Jadi tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotners masih di program biasa bersama dengan narasumber kita yang nggak biasa-biasa aja. Bincang apa aja, dan yang pastinya bakal menarik banget nih untuk disimak, karena kita masih ngomongin soal bisnis. Nah, untuk mulai bisnis di usia muda, kenapa enggak gitu ya? Banyak yang bisa dilakukan di usia muda. Kayak Mas Al tadi, selaku Ketua HIPMI Kota Serang juga nih, yang emang mau ketika usia mudanya ini produktif dan banyak menghasilkan karya-karya. Salah satunya nih adalah menghasilkan cuan ya. Nah, siapa sih yang nggak pengen dapat banyak cuan di setiap peluang-peluang yang ada? Nah, disitulah kita sebagai anak muda nih harus tahu nih peluang apa aja sih yang bisa kita ambil dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan cuan. Langsung aja kita tanya-tanya nih sama pebisnis-pebisnis muda nih, ada dari Mas Rizaldi Amri atau Mas Al di sini yang memang sudah banyak menggeliatkan nih usaha-usaha di dunia milenial gitu ya. Nah, mungkin untuk Mas Al sendiri, Mil mau tanya sih, kira-kira untuk sejauh ini Mas Al ngeliat pandangan bisnis di dunia generasi milenial anak muda ini seperti apa sih? Karena kan banyak banget nih yang buka-buka coffee shop atau mungkin buka kuliner gitu, yang mungkin hanya pengen aja gitu. Jadi silakan untuk pandangannya. Ya, jadi kayak contoh tadi Mbak Tiara di awal sesi, dia bilang masih kuliah ya, tapi sudah menjalankan usaha, itu sangat luar biasa gitu. Jadi kondisinya anak muda zaman sekarang itu bisa dikatakan kalau untuk dunia usaha itu sangat beruntung, peluangnya cukup banyak gitu. Dengan kondisi di mana sekarang segala sesuatunya dipermudah. Jadi informasi itu kalau kita mengajak ke 10 atau 20 tahun yang lalu, anak-anak muda yang ingin mengembangkan usaha, itu sumber informasinya dia harus direct langsung sama pengusahanya atau baca buku. Gitu kan. Kalau baca buku ya tanpa ada yang mandu, tanpa mentor juga agak bingung aplikasinya kan. Nah, kalau direct langsung pun artinya dia harus bersinggungan atau sekitarnya harus banyak pengusahanya. Tapi anak muda sekarang dengan dunia digitalisasi itu informasi terkait usaha itu mudah didapat, seperti dari YouTube, Instagram, Facebook, atau TikTok atau apapun itu yang memicu mereka untuk semangat gitu membuka usaha. Sebenarnya ciri-cirinya gampang, bibit-bibit pengusaha itu bisa kelihatan itu ketika dari kecil, remaja, dewasa, itu dia sudah mulai bisa menjual barang, tapi bukan barang di rumah yang nganggur dijual ya. TV, kulkas punya ibunya gini. Itu terlalu kreatif ya. Itu pengusaha muda yang sangat kreatif. Ada yang begitu, akhirnya habis juga banyak gitu kan. Kebutuhannya juga saya nggak tahu buat apa gitu. Tapi lebih ke yang misalnya dia membeli sesuatu, terus dia kemudian menjual kembali barang itu dengan selisih harga yang kita bisa sebut dengan laba atau margin. Nah, ketika dia sudah bisa melakukan itu, sekecil apapun itu sudah menjadi sebuah bibit sebenarnya. Gitu, kayak dulu saya cerita sedikit ya, zaman saya dulu kuliah tahun 2004, udah tua dulu. Ya ketahuan. Muda ya, masih jiwa-jiwa muda nih. Jadi sekilas aja dulu saya kuliah di Unpad di Pajajaran di Jatinangor. Dulu suka main ke Bandung, ke Pariangan tuh. Kita dulu kan lagi zamannya distro ya. Zamannya distro, beli-beli baju, ngeliat nih baju bagus gitu loh. Coba mau kalau dijual ke teman-teman enak kan nih gitu kan. Pas pakai ternyata teman-teman pada suka lihat baju yang gue pakai gitu kan. Ya udah coba gue balik lagi deh ke Parayan Plaza tuh di Bandung. Balik ketemu pengusahanya, ada satu merek lokal, itu merek D lah, yang sekarang udah berkembang bagus. Pas ketemu ownernya dia bilang gini, Mas ini udah ada barcode-nya ya, saya bilang gitu. Jadi di baju tuh udah ada harganya, misalnya lupa ya gue gitu, 50.000. Oh gitu ya, harganya bisa cepat, gak usah Mas, kata dia.
gak usah dicopot. Jadi mas udah saya kasih untung. Oke. Jadi label ini gak usah dicopot. Anggaplah dulu 50.000 ya, saya lupa. Dari saya beli 30.000 dan itu pun konsinyasi. Jadi bisa ditukar kalau nggak laku. Cuman nggak bisa kembali uang. Oh menarik nih, saya bilang kan. Akhirnya saya beli sedikit, saya tawarin ke teman-teman habis. Ya kan, itu pun saya minta cicil 2 kali. Ya kan. Bawa lagi ke Bandung, bawa lagi ke teman-teman. Ada suatu hari kita kuliah di satu kelas, teman-teman saya pada pakai jaket. Saya bilang, lu kenapa pakai jaket? Lu kalau jual barang kira-kira, ini kita satu kelas sama semua baju. Kalau kita masih MKDU yang 250 orang satu kelas itu, ada 7 orang bajunya sama semua. Tapi keren sih. Nanti beli di mana? Ya, itu udah kelihatan, udah ngerasain cuan gitu kan. Terus pada saat jual pun kita ngambil untung nggak banyak, jadi kesannya ke teman-teman, oh ini mah cuma ganti ongkos aja. Padahal saya udah dapat untung dari si pedagang baju. Oke, jadi coba-coba ya, ternyata. Itu dari zaman sekolah ya. Iya, ya walaupun akhirnya jadi pakai baju yang sama gitu ya. Nggak apa-apa, itu sedikit cerita yang menurut Amil nih inspiratif banget ya, karena berawal dari coba-coba ini biasanya kalau sekarang just tip jadinya ya Mas ya. Nah ini mungkin bisa nih dijadikan sebagai peluang juga untuk Hotners untuk mulai bisnis, karena nggak ada ruginya juga ya Mas ya. Apalagi untuk baju yang mungkin produk yang nggak ada habisnya nih gitu, nggak bakal basi juga gitu. Nah, terus ketika di Kota Serang sendiri nih Mas, ketika kita melihat banyaknya kafe-kafe baru yang menjamur nih, atau mungkin tempat nongkrong yang memang pada dasarnya dibuka hanya untuk meningkatkan gengsi nih, karena ngelihat si A buka kafe, si B buka kafe. Nah ini kira-kira ada nggak sih dampak atau mungkin pengaruhnya nih untuk dunia usaha di generasi milenial gitu? Karena berawalnya dari coba-coba dan dari gengsi gitu. Jadi kalau bicara ke basic ya bisnis dulu ya, bisnis itu kan harus berani melangkah gitu. Jadi nggak cuma konsep, nggak cuma ide, tapi dia harus action. Nah, tapi action itu sendiri pun harus diperhitungkan secara baik dan matang. Nah yang tadi disampaikan terkait coffee shop yang menjamur gitu loh. Nah yang mudah-mudahan sih harapan gua sih teman-teman yang buka coffee shop sudah bisa berhitung betul gitu bagaimana cara mengembalikan modalnya, bagaimana cara mengambil keuntungannya. Tidak hanya melihat punya uang banyak kita buka biar sama barang, tapi pada akhirnya mereka bingung untuk mengembalikan modal tersebut. Karena berdasarkan pengalaman saya ya itu harus dihitungkan tuh berapa lama pengembaliannya seperti BEP atau ROI-nya itu ya. Nah dengan menjamurnya ini saya melihat itu untuk di kota Serang sendiri sih menjadi kota yang berkembang pada akhirnya dan didorong oleh para pelaku usaha UKM ya. Itu masuknya UMKM dan didominasi oleh anak-anak muda. Nah harapannya itu bisa menularkan semangat juga buat yang lain. Sebenarnya itu hal yang positif sih, dari sisi negatifnya sih hampir nggak ada, cuman lebih kepada bagaimana pengembalian modalnya aja kalau bicara dari sudut pandang bisnisnya gitu. Ketika bicara ikut-ikutan itu, tapi kalau duitnya udah banyak, cuma mau buka buat tutupin sih. Tapi sebenarnya menurut yang kita lihat aja ya, sebenarnya bisnis itu tuh hasil jiplak sih emang. Maksudnya bisnis itu gimana cara kita ngejiplak, tapi gimana cara kita juga untuk gimana lebih baik daripada yang kita jiplak itu. Jadi ATM ya. Biasanya kan ide-ide muncul itu, ide-ide bisnis itu muncul dari kita ngeliat orang, ngeliat teman-teman kita, sekitar kita. Apalagi sekarang lebih mudah diakses kan, apalagi di Instagram semua orang pada jualan, pada usaha, semuanya ya kok dia bisa kok gue nggak bisa gitu tuh. Kok dia keren masa gue nggak bisa lebih keren gitu tuh. Jadi ada rasa semangat yang berawal dari rasa iri ya. Iya, sisi positifnya sih di situ. Kalau bagian ajang gengsi ya, positifnya di situ. Oke. Nah, terus untuk Tiara sendiri nih, udah kuliah lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi nih. Kenapa sih masih mau berbisnis? Kenapa masih mau berbisnis? Sebenarnya ceritanya ya. Palawa ini sebenarnya adalah bisnis keluarga. Bisnis yang sama satu keluarga gitu. Karena kalau kuliah doang ya udah, sekarang juga Tiara masih skripsi kan. Ya udah dari untuk ngisi waktu kenapa enggak? Kenapa gue enggak action? Kenapa ide-ide yang gue pikirin itu enggak gue lakuin gitu tuh. Selama bisa menghasilkan cuan kenapa enggak kan? Bermanfaat buat teman-teman anggota Tiara gitu tuh. Gitu paling. Jadi untuk sejauh ini udah ada berapa nih karyawan di Palawa Group sendiri? Ada berapa ya? Ya Allah,
Udah banyak ya, udah nggak kehitung nih kayaknya. Nggak banyak. Masa udah 20-an, sekitar 20-an. 20-an ya. Wow, ini artinya masih kuliah tapi udah bisa atur atau memanage nih untuk membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain ya. Masya Allah, apresiasi sekali sih ini ya. Mungkin ketumnya bisa apresiasi anggotanya ya. Sangat. Kalau dari kiblat kita ini, juga iya kan. Kiblatnya HIPMI ya. Karena memang Mila juga melihat nih kalau misalnya di Kota Serang sendiri banyak banget dari mulai kuliner, fashion, terus juga just tip yang mungkin dari dunia pariwisata yang bisa dijadikan sebagai peluang nih untuk jadikan sebagai cuan nih Mas ya. Nah mungkin untuk HIPMI sendiri kira-kira sebagai naungan, organisasi naungan pengusaha-pengusaha muda di Kota Serang ini gimana sih memandang ataupun menyikapi nih banyaknya pengusaha-pengusaha muda di Kota Serang ini?